Ya, yang pasti itu CV teman-teman. Oh, sebelumnya pengalaman itu aku juga dulu juga sebelumnya nggak tahu nih, bener-bener apa sih CV itu, apa sih maksudnya, buat apa Belum gitu, tahu gitu apa yang ya? harus dimasukin. Nah, alhamdulillah aku tuh punya lingkungan cutting yang baik-baik, jadi dikasih tahu, Relasi gitu ya, Mas? terutama jadi teman-teman itu kalau CV diusahakan ATS ya, format Mhm. ATS itu kalau aku rekomendasiin ada di website Kinobi itu. Kinobi. Jadi di Kinobi itu kita juga dikasih tahap-tahapnya juga, kalau mungkin ada yang kurang berapa persen itu tingkat apa ya, dapat dibacanya itu juga ada di situ. Jadi kita. Halo teman-teman, back to Import IAI Muda Podcast. Perkenalkan, namaku Dian Amanda dari Staff External Affairs Generasi 11. Senang sekali nih rasanya kembali menyapa Impotizen di episode kali ini. Di episode kali ini kita akan mengulik tentang topik yang pastinya relate banget buat para mahasiswa, fresh graduate, atau siapapun yang sedang membangun jalan menuju ke karir profesional. Kali ini kita akan datang dengan tema Building Your Career Path Through Internship from CV to Experience. Mungkin dari kita ini sebagai mahasiswa banyak nih yang tanya, gimana tuh magang? Magang nih penting nggak sih? Atau kalau mau magang tuh harus mulai dari mana? Nah, tenang teman-teman, karena kamu nggak sendirian. Karena kali ini di Import bakal menghadirkan narasumber yang pastinya keren banget, yang akan menginspirasi kita. Oke, langsung aja nih teman-teman. Kali ini kita kehadiran narasumber yang tentunya keren karena narasumber ini dari pengurus anggota muda IAI Wilayah Jawa Timur Generasi 11, Mas Sigro. Silakan dari Mas Sigro. Gimana nih kabarnya Mas Sigro? Alhamdulillah baik kabarnya. Alhamdulillah nih kabarnya Mas Sigro baik. Mas Sigro mungkin boleh nih memperkenalkan diri dulu, walaupun aku udah kenal dari Mas Sigro ini siapa, tapi mungkin Mas Sigro bisa langsung kenalin dulu dirinya ke Impotizen. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, namaku Muhammad Sigro Amurad Praja, dari kampus UPN Veteran Jawa Timur semester 8. Aku di sini di pengurus sebagai Vice Manager 2 di Departemen Media and Creative Department. Oke, jadi Mas Sigro ini dari anggota pengurus kita sendiri, yaitu generasi 11. Jadi kita nih satu gen teman-teman, dan Mas Sigro ini dari MVM MCD. Oke, Mas Sigro nih, kalau boleh tahu kita langsung masuk ke pertanyaannya aja ya, Ya. Mas. Oke, dari Mas Sigro ini sebelumnya pernah magang di mana? Alhamdulillah aku diberi kesempatan 3 kali magang. Yang pertama aku di KAP Joko Sidik dan Indra. Yang Oh. kedua, aku berkesempatan mengikuti MSIB yang ke-7 di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Dan yang sekarang lagi aku jalanin, yang ketiga di PT Fokus Jasa Mitra. Itu salah satu anak perusahaan PT Petrokimia Gresik. Oh, oke. Jadi teman-teman Mas Sigro ini udah magang 3 kali. Itu selama semester berapa aja Mas Sigro magangnya? Kebetulan yang pertama itu program wajib dari kampus, itu di semester 6. Kemudian yang di semester 7 itu kita diberi pilihan, boleh ngambil kelas atau bisa mengambil magang. Nanti dikonversi dengan SKS sesuai Dengan magangannya iya, itu. dengan magangnya itu. Itu di semester 7, itu aku ikut MSIB batch ke-7. Nah, di semester 8 ini selagi menyambi skripsi, jadi aku ngambil magang juga. Oke, berarti dulu itu dari program wajib dulu awalnya, Ya. terus bisa itu berarti program wajib terus dapet di KAP Joko Sidik tadi ya? Iya. Itu dari kampus atau Mas Sigro juga cari sendiri? Kebetulan cari sendiri. Jadi waktu itu aku sengaja nggak daftar MSIB batch 6 karena memang ada ketertarikan sendiri di bidang audit, dan jadi ya udah deh, aku daripada maksain di bidang yang menurut Nggak sesuai. aku nggak sesuai atau belum menguasai, ya udah aku ambil di KAP dulu. Sesuai ketertarikannya dulu. Oke. Nah, terus kenapa kok Mas Sigro ini di semester 7 tadi bisa tertarik ke MSIB? Kenapa memilih program MSIB? Sebelumnya itu sudah sempat ngeplan di semester 5, itu kepingin ngambil MSIB-nya setelah dari KAP aja, mungkin bisa nanti. Yang penting aku pengen diaudit dulu gitu. Dan alhamdulillah ternyata ketika aku koordinasi dengan pihak kampus, ternyata semester 7 bener diizinkan. Jadi aku udah deh, sesuai planku yang awal, aku daftar MSIB batch 7 gitu.
Oke, karena kan MSIB ini saingannya banyak banget ya Mas Iya. Igro ya. Mas Igro di mana MSIB-nya? Di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Nah itu Mas Igro gimana nih prosesnya Mas Igro dari awal seleksi sampai Mas Igro akhirnya bisa keterima di MSIB? Alhamdulillahnya kebetulan dari berkas yaitu CV dan lain-lain sertifikat, alhamdulillah beberapa lolos. Namun karena beberapa itu kan kemarin sempat ada gonjang-ganjing tuh, MSIB itu dilanjutkan atau enggak. Nah, akhirnya yang langsung memberi pengumuman diterima Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya itu. Jadi daripada aku masih nunggu-nunggu lagi nih. Nunggu yang lainnya Iya, ya? terus nunggu yang nggak pasti, ya udah ambil yang pasti aja langsung ambil. Akhirnya ngambil yang Iya, itu seleksinya cukup CV sih waktu itu, alhamdulillah, sama sertifikat-sertifikat. Oh, berarti nggak ada kayak wawancara gitu ya, Mas? Jadi cuman masukin berkas aja gitu? Iya. Oh, berkas. Berarti setelah masukin berkas, akhirnya Mas Igro bisa keterima di yang MSIB yang kemarin ini, yang Iya, magang betul. kemarin ini. Oke. Menurut Mas Igro nih, selain kayak ada berkas gitu dan tuntutan dari kampus, mungkin apa nih kayak skill yang harus dimiliki kita sebagai mahasiswa untuk bisa apply di magang tersebut? Kalau skill sebenarnya pola pikirku yang awal yang aku nganggap aku nguasai di audit aja nih. Jadi aku kayak nggak mau di korporat atau gimana. Itu sebenarnya pola pikir yang salah ya teman-teman. Jadi kita sebagai anak akuntansi atau apalagi mahasiswa kita tuh punya privilege lebih. Jadi apa salahnya kita belajar ketika magang gitu. Jangan menganggap cuma menguasai di sini jadi kita harus ngambil itu gitu. Sebenarnya nggak juga. Sebenarnya kita harus menguasai semuanya. Sebenarnya Excel harus kita pahami. Apalagi di audit itu kan kita pakai biasanya aplikasi Atlas itu full Excel. Iya. Dan pengalamanku setelahnya pun benar-benar jurusan akuntansi ini tuh tergantung banget sama aplikasi Excel. Jadi sebisa mungkin Excel itu dikuasai dengan betul-betul. Oke. Berarti skill yang paling penting itu mungkin di aplikasi-aplikasi yang bakal kita gunakan pada saat bekerja ya, terutama itu Excel ya Mas untuk dasarnya ya. Karena emang aku dengar-dengar juga Excel itu penting banget buat kita kayak basicnya gitu buat nanti ke dunia kerja. Kayak gitu. Mungkin selain tadi itu kan ada CV juga ya Mas yang utama. Kalau kita mau apply di magang manapun atau nanti dikerjakan pasti CV. Nah, untuk screening CV-nya nih punya nggak Mas Igro kayak tips-tipsnya supaya CV-nya ini bisa dilirik nih sama yang interviewernya? Ya, ada. Yang pasti itu CV teman-teman. Oh, sebelumnya pengalaman itu aku dulu juga sebelumnya nggak tahu nih bener-bener apa sih CV itu, apa sih maksudnya buat apa Belum gitu, tahu gitu ya. apa yang harus dimasukin. Nah, alhamdulillah aku tuh punya lingkungan cutting yang baik-baik, jadi dikasih tahu Relasi gitu ya Mas? terutama jadi teman-teman itu kalau CV diusahakan ATS ya, format ATS itu kalau aku rekomendasiin ada di website Kinobi itu. Jadi di Kinobi itu kita juga dikasih tahap-tahapnya juga kalau mungkin ada yang kurang berapa persen itu tingkat apa ya dapat dibacanya itu juga ada di situ. Jadi kita bisa menyesuaikan. Jadi yang pasti untuk terkait format tadi ya ATS, lalu mungkin isinya ya organisasi diusahakan yang selinier gitu. Sesuai sama apa yang kita punya bidangnya gitu ya, itu betul. bakal lebih dilirik ya. Iya. Karena kalau di tempat magangku yang sekarang kan aku lihat ada beberapa ada hiring pegawai baru gitu-gitu, aku ngelihat terkait CV itu pasti yang dibaca yang ATS karena kan pasti yang daftar banyak kan iya. dan CV-nya macam-macam. HRD pun pasti pilih-pilih terkait CV. Loh ini nggak bisa dibaca pasti ya di skip kan sayang kan kalau gitu udah bikin iya tapi udah di skip. apalagi kalau sama orang beliau pendaftar ini punya kelebihan tapi ternyata cuma gara-gara CV doang kan sayang kan. Jadi mending teman-teman pakai format ATS biar bisa dibaca sama HRD gitu. Oke, berarti jadi teman-teman buat teman-teman nih yang masih mau mulai bikin CV atau mungkin udah bikin CV, tips dari Mas Igro sendiri itu kalau bikin CV formatnya ATS tadi di web Kinobi, di web Kinobi. Jadi kalau teman-teman punya kelebihan tapi teman-teman bikin CV-nya mungkin kurang pas, jadinya kayak nanti di skip gitu ya. Padahal ada kelebihannya di dalam CV tersebut. Gitu. Berarti selain tadi CV-nya kalau misalnya udah bener nih Mas pakai ATS, nah bagian di CV itu apa sih yang paling penting kayak menarik perhatian HR? Pas kita masih jadi mahasiswa kayak misalnya kita tuh apakah pengalaman kerja atau gimana atau pengalaman magang gitu. Yang paling dilirik sama HR. Kalau yang paling dilirik kurang
kurang tahu sih sebenarnya. Cuman kalau berdasarkan aku tuh nekenin yang pertama kan di atas tuh ada moto tuh. Nah itu kita moto kita beri apa ya? Benar-benar memotivasi gitu, kayak meyakinkan kalau kita itu Pantas mampu dan ya. bisa. Terus mungkin di bawahnya terkait pengalaman-pengalaman. Kalau saran aku dibikin poin. Jadi kan ada tuh yang pengalaman di sini terus dibentuk cerita. Menurut aku kayak tuh paragraf gitu ya. menurut aku itu kurang apa ya? Kurang langsung to the point gitu loh. Mending langsung poin aja di semua ada pengalaman di IA ini ngapain aja kita langsung poin di bidang ini gitu. Terus juga jangan lupa di IA ini tuh kita terpilih dari berapa orang gitu, itu penting juga. Jadi menunjukkan bahwa diri kita itu bisa. Iya, kita itu mampu gitu loh. Kita tuh beda dari yang lain. Gitu. Terus apa ada lagi tips lainnya mungkin Mas? Oh ya, kalau terkait magang mungkin teman-teman itu kan pasti ada tes tuh. Kalau aku yang di magang yang sekarang itu ada beberapa tes kan. Sebelumnya sebenarnya apalagi kan sekarang aku di bidang perpajakan tuh. Nah, sebelumnya kan aku menggeluti di bidang audit. Nah, waktu pindah ke perpajakan itu ya minder, pertama pasti minder karena banyak temennya yang lebih kita pikir lebih bisa iya, gitu lebih ya. bisa dan menurutku belum mampu. Dan ternyata tapi semua itu ada tips and triknya. Nah, pasti bisa. Nah, jadi kita itu lihat dulu tuh. Kita sebelum meng-apply kita lihat dulu. Ini perusahaan bergerak di bidang apa? Terus kita mau nge-apply di bidang apa? Kalau kita di bidang akuntansi mungkin ya apa yang terkait perusahaan tersebut. Nah, berhubung aku di perpajakan, jadi aku lihat tuh perusahaan itu bergerak di bidang apa. Perusahaan itu kebetulan di bidang jasa. Nah, aku lihat tuh kalau jasa itu berarti kan PPh 23, tarif berapa. Terus kalau PPN itu apa sih? PPN masukan, PPN keluaran, tarifnya berapa. Itu kita harus tetap update. Jadi nanti ketika kita tes, kita tahu. Yang dites itu kurang lebih terkait perusahaan tersebut, apalagi ketika wawancara gitu. Nggak mungkin ditanya keluar secara dari perusahaan. Iya, apalagi secara keseluruhan pajak luar negeri, pajak apa yang aneh-aneh. Kemungkinan kecil banget. Pasti ya tanya seputar perusahaan tersebut. Seenggaknya kita paham lah perusahaan tersebut apa. Itu termasuk salah satu tips sih. Soalnya aku juga mikirnya gitu. Kayak misalnya ada pengen nih apply di bidang kayak audit atau pajak itu aku ketakutannya kayak belum terlalu menguasai nih Mas. Kayak pajak kan mungkin dulu di kampus dapatnya nggak seberapa. Mungkin dapat tapi mungkin akunya kurang update gitu ya. Ternyata tipsnya kita itu harus ngerti nih kayak dari perusahaan tersebut itu pakai apa. Terus dia bergerak di bidang apa. Jadi kita lebih terarah gitu ya. Jadi nggak keluar dari perusahaan tersebut. Jadi kalau ditanya ini tuh pasti nggak mungkin dari di luar perusahaan tersebut gitu. Oke, nih dari tadi ada tipsnya dari Mas Sigro. Mungkin ada tambahan lagi nggak Mas Sigro kayak tips-tips lainnya dari Mas Sigro sendiri terkait magang nih, karena Mas Sigro kan magangnya udah 3, banyak banget teman-teman di bidang audit udah, di MSIB juga kena, terus akhirnya di perpajakan yang terakhir. Sekarang, iya. Jadi sekarang lanjut di perpajakan dari kapan Mas Sigro yang? Dari Februari. Dari Februari tuh sampai Agustus. Oke, kalau yang MSIB kemarin kena kalau MSIB dari Agustus sampai Desember. Agustus sampai Desember 2024. Oh, Agustus sampai Desember. Iya. Oke. Nah, untuk teman-teman mahasiswa nih yang lagi galau mau magang di mana atau belum pede untuk mulai daftar. Apa nih pesan dari Mas Sigro sendiri untuk teman-teman yang masih punya keraguan untuk apply magang atau punya ketakutan tersendiri? Oh, kalau pesan dari aku kan gini, kita di sini sebagai mahasiswa itu kita itu punya privilege lebih. Benar-benar kita harus manfaatkan privilege apa yang seharusnya didapat oleh mahasiswa. Kan ada fasilitas mungkin dari kementerian, ada fasilitas dari BUMN, kayak Magenta dan lain-lain. Ya. Ada juga dari kampus, itu banyak fasilitas, entah itu magang, beasiswa dan lain-lain. Nah, salah satunya kan magang itu, kita harus manfaatkan semaksimal mungkin. Karena kita di magang itu, kita itu masih punya ruang untuk kita belajar. Kita tanya sebanyak apapun, kita menyerap sebanyak apapun, itu kita masih wajar. Berbeda ketika sudah dunia kerja, kita harus sudah profesional kan. Harus ngerti gitu ya. Nah, kalau di magang kita mumpung kita mahasiswa, kita masih punya ruang banyak, fasilitas, kita manfaatkan itu sebaik-baiknya. Jadi ya mungkin bisa manfaatkan hari libur nggak apa-ngapain nih, ambil aja magang. Kan eman ya daripada di rumah aja. Kan salah satu keminderan kita ketika sudah lulus, aduh belum punya pengalaman apa-apa, itu sangat sayang. Padahal magang 1 bulan 2 bulan itu sudah lumayan ya. Setidaknya bisa mengisi CV kita. Nanti pengalamannya tuh ada gitu. Itu
Itu sih mungkin. Oke, nah dari Mas Igro tadi ini kita udah dapat beberapa obrolan di segmen pertama tentang Mas Igro, yaitu di magang. Yang Mas Igro itu udah magang di audit, di MSIP, dan di perpajakan. Untuk Mas Igro juga udah ngasih tipsnya, selain mungkin dari memperbaiki CV, kita juga mempelajari kayak jangan lupa teman-teman buat Excel ya Mas Igro ya. Buat teman-teman akuntansi itu Excel itu penting banget karena itu salah satu basic yang harus kita milikin buat nanti itu di dunia kerja. Pasti bakal ada Excel-nya ya kalau akuntansi. Oke. Tapi setelah dari Mas Igro jelasin ini tadi, kita kan udah dapat insight dan pastinya bermanfaat banget buat kita dan buat teman-teman semuanya, apalagi yang bakal cari magang di waktu dekat-dekat ini sebagai mahasiswa. Tapi tenang, perjalanan kita di Impot hari ini belum selesai loh teman-teman. Di segmen selanjutnya, kita akan hadir dengan narasumber keren kita yang akan membahas pengalaman magangnya yang gak kalah seru dan gak kalah menarik. Dan serunya lagi, kita juga kedatangan narasumber yang siap berbagi dari perspektif yang gak kalah menarik. Jadi terima kasih Mas Igro sudah berkenan hadir di Impot kali ini. Dan jangan kemana-mana teman-teman, karena saat lagi kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Stay tune di Impot IAI Muda Podcast, sampai jumpa di part selanjutnya. Pengurus anggota muda IAI wilayah Jawa Timur, Muda berani berintegritas.